guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Diva Sabila Fazat. Kalian bisa panggil aja aku Diva. Oke? Dan di sini aku akan membahas tentang bagaimana sih caranya mengembangkan dan memunculkan minat literasi menuju era Society 4.0 ini. Kalau kalian mau tahu caranya, simak video ini ya sampai akhir. Udah tahu belum apa itu era Society 5.0? Oke, masih banyak yang belum tahu kan? Jadi aku akan membahas singkat ya. Jadi era Society 5.0 itu berhubungan dengan revolusi industri. Jadi revolusi industri itu sampai saat ini Maret 2021 udah berlangsung selama 5 kali. Jadi yang pertama itu revolusi industri 1.0 pada tahun 1780. Di sini itu disebutnya era revolusi mekanisasi. Jadi di sini orang-orang itu kan masih mengandalkan semua pekerjaan itu dengan otot. Terus ya angin, udara, pokoknya manual deh. Dan James Watt menemukan mesin uap. Nah, mulai dari situ mereka semua kayak mulai menggunakan mesin-mesin deh untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Lalu ada era revolusi industri 2.0. Era revolusi 2.0 ini pada tahun 1870-an dan ini disebut dengan revolusi industri elektrifikasi. Lalu revolusi industri 3.0. Nah, 3.0 ini nih mulainya globalisasi dan otomasi. Dan di sini juga yang analog itu udah diganti menjadi digital. Memang belum semuanya, tapi kurang lebih dan kebanyakannya. Contohnya kayak udah mulai adanya komputer yang zaman dulu ya guys, kalian tahu kan. Lanjut ke era revolusi industri 4.0. Sebenarnya kita juga masih di era revolusi 4.0 sih. Jadi era revolusi 4.0 itu disebut era digitalisasi. Jadi semuanya itu udah modern dan pakai teknologi kayak artificial intelligence, IoT, Internet of Things, dan lain-lain. Kayak perangkat yang terhubung juga ini termasuknya revolusi industri 4.0. Nah, tapi kenapa sih diganti era revolusi industri 5.0 atau society 5.0? Itu padahal tuh sama-sama aja masih era digitalisasi kan. Nah, itu tuh bedanya karena era revolusi 4.0 itu banyak banget orang-orang atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu digantikan oleh teknologi, robot, dan semacam itu. Jadi jatuhnya kita itu tidak memanusiakan manusia. Sederhananya nih ya, kalau 4.0 itu membuat manusia lebih modern dan melek teknologi, kalau 5.0 itu teknologi itu udah harus masuk ke diri kita. Jadi bukan teknologi lagi yang mengatur kita, tapi kita yang harus bisa mengatur teknologi. Nah, segitu ya pembahasannya. Dan sekarang kita masuk nih ke apa sih literasi hubungannya sama era Society 5.0. Oke, jadi gini, kalian tahu kan UNESCO itu pernah menyebutkan Indonesia sebagai kedua dari bawah dalam hal minat literasi. Jadi kita tuh ada di urutan terakhir kedua nih dalam minat literasi. Iranisnya nih, lembaga riset digital eMarketer yang memperkirakan pada 2018 kalau kita itu ada di urutan keempat dalam jumlah pengguna aktif smartphone terbanyak setelah Cina, India, dan Amerika. Jadi kita itu pokoknya aktif banget deh di sosial media, di IG, di TikTok, di Twitter, pokoknya di sosial media. Tapi dalam hal literasi kita tuh rendah banget. Nah, jadi apa sih solusinya untuk meningkatkan dan memunculkan minat literasi dalam era Society 5.0 ini? Jadi kalau saran aku yang pertama adalah kalian harus bisa untuk mengendalikan sosial media kalian. Jadi kalian tuh harus punya waktu dalam sosial media selama sehari tuh kayak berapa jam gitu loh guys. Jangan sampai sosial media yang mengatur kalian loh. Itu bahaya banget. Terus kalian harus ada waktu untuk membaca buku sih pastinya. Dan yang kedua, baca buku-buku yang kalian suka. Jangan yang kalian gak tertarik, karena kalau kalian gak tertarik ya gak akan jadi-jadi nih bacanya. Ya kan? Bener kan? Nah, yang ketiga, kalian harus bisa untuk membuka wawasan kalian, membuka pikiran kalian, dan membuka kesadaran diri kalian. Kalau misalkan cuma scroll sosmed aja tuh nggak akan memberikan manfaat. Tapi kayak kalian membaca buku cuma 1 bab doang, misalkan di dalam buku itu 12 bab, dan kalian cuma baca buku 1 bab yang 10 lembar paling gitu ya,
Itu tuh banyak banget wawasannya. Yang keempat, kalian bergabung dengan komunitas-komunitas pembaca buku. Lalu yang kelima, membuat target membaca. Jadi kalian tuh ditarget nih, kayak 1 bulan harus selesai 1 buku. Lalu yang keenam, memanfaatkan waktu untuk menunggu. Jadi tiap kalian lagi nunggu nih, misalkan kalian lagi nganterin mama ke supermarket, terus kalian duduk nungguin mama nih belanja. Nah, kalian baca-baca. Pokoknya kalau kalian lagi ada waktu senggang, baca-baca. Gitu guys, solusi-solusi dan beberapa pengertian tentang revolusi industri dari aku. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kurang lebihnya mohon maaf ya guys. Dan I hope you guys will understand and I hope you guys like it, and thank you for watching, listening, everything deh pokoknya. Terserah mau kalian nonton aku atau kalian dengerin aku, pokoknya terima kasih. And terima kasih juga untuk yang sudah mengadakan lomba ini, dan terima kasih kepada bapak dan ibu juri juga. I hope I will win. Aku berharap aku yang menang, amin. Oke, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.